Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya Kartika Mutiara Dwistia selaku moderator akan mempresentasikan mengenai prinsip etika kesehatan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 dan nama saya Rio Firya Manggalayau dan NPM terakhir 025. Saya Syara Madani dengan NPM akhir 075. Saya Kartika Mutiara Dwistia dengan NPM akhir 060. Saya Kartika Mutiara dengan NPM akhir 083. Saya juga sekarang dengan nomor NPM terakhir 088. Perkenalkan, nama saya Idewa Ayu Tatalistianti Baskara dengan nomor NPM akhir 088. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika. Etik atau etis berasal dari kata Latin yaitu berkaitan dengan kata mores dan ethos, yang berarti akhlak, adat kebiasaan, watak, perasaan, sikap yang baik, dan yang layak. Maka, etik adalah sistem nilai dan prinsip moral yang menjadi kompas bagi manusia untuk bertindak secara bertanggung jawab. Ia berfungsi sebagai ilmu atau disebut dengan untuk dikaji, pedoman, untuk diterapkan, dan alat refleksi kritis untuk mengevaluasi tindakan kita sendiri dan masyarakat. Dengan memahami etika, kita tidak hanya tahu apa yang harus dilakukan, tetapi juga mengapa hal itu harus dilakukan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ramadhani dengan NPM akhir 075. Di sini kita lanjut ke materi tujuan etika. Tujuan utama etik kedokteran gigi adalah menjaga martabat, wibawa, dan kehormatan profesi, melindungi pasien dari kerugian, wajib mengutamakan kepentingan pasien, dan memperlakukan pasien dengan rasa hormat dan berkeadilan. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Anika Pranya Paramita dengan NPM akhir 083. Di sini saya akan menjelaskan 7 prinsip etika kesehatan. Yang pertama, autonomi atau menghormati. Autonomi berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti peraturan atau pemerintahan. Prinsip autonomi atau self-determination yaitu prinsip yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien, the right to self-determination, dan merupakan kekuatan yang dimiliki untuk memutuskan suatu prosedur medis. Prinsip ini melahirkan konsep informed consent sebagai bentuk respect terhadap kebebasan individu tanpa paksaan. Contohnya, pasien berhak memberikan persetujuan sebelum tindakan baru dilakukan, dan warga bebas menentukan partisipasi dalam penyuluhan atau kegiatan kesehatan yang diselenggarakan oleh sarjana kesehatan masyarakat. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Pasal 4 Ayat 1 huruf F, H, dan J secara eksplisit menyatakan hak setiap orang untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan, dan memberikan informasi tentang data kesehatan dirinya. Pada pasal 293 mengatur kewajiban persetujuan tindakan medis, informed consent. Nah, tenaga kesehatan wajib memberikan penjelasan yang memadai tentang diagnosis, risiko, alternatif, dan lain-lain sebelum melakukan tindakan, dan adanya persetujuan yang diberikan secara lisan ataupun tertulis oleh pasien. Yang kedua, ada beneficent atau kebaikan. Prinsip beneficent adalah kewajiban tenaga kesehatan untuk bertindak demi kebaikan pasien dengan melindungi hak, mencegah bahaya, menghilangkan kondisi berisiko, membantu penyandang disabilitas, dan menyelamatkan orang dalam bahaya. Prinsip ini memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan pasien. Penerapannya harus seimbang antara manfaat, risiko, dan biaya, serta mempertimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Contohnya termasuk menjaga hak orang lain, mencegah bahaya, membantu orang dengan keterbatasan, dan menolong dalam kondisi darurat. Dalam praktik ini, prinsip ini terkadang berkonflik dengan otonomi pasien, sehingga tenaga kesehatan perlu berhati-hati dan berkonsultasi seperti saat memberikan obat dengan efek samping atau menangani pasien TBC. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 pada pasal 280 mewajibkan tenaga kesehatan untuk melaksanakan upaya terbaik atau best effort dalam memberikan pelayanan. Pada pasal 174 mewajibkan Vaskes untuk memberikan pertolongan pertama dalam keadaan gawat darurat yang merupakan tindakan beneficent yang mendesak. Dan pada pasal-pasal standar pelayanan dan mutu, misalnya pasal 24 dan pasal 178, dirancang untuk menjamin tindakan yang dilakukan untuk kebaikan pasien.
Yang ketiga ada non-maleficent atau tidak merugikan. Prinsip non-maleficent adalah prinsip menghindari tindakan yang merugikan atau memperburuk kondisi pasien. Prinsip ini juga dikenal sebagai primum non nocere atau do no harm. Prinsip ini menuntut tenaga medis untuk tidak menimbulkan bahaya fisik maupun psikologis, berhati-hati dalam memberikan perawatan, dan melakukan evaluasi risiko serta sebelum tindakan medis. Adapun contohnya yaitu seperti dokter menolak operasi beresiko tinggi jika ada alternatif lebih aman atau SKM memberikan pelayanan yang tidak merugikan masyarakat. Prinsip ini penting dalam pengambilan keputusan medis, terutama pada kasus serius dan memungkinkan pasien atau keluarganya menerima atau menolak terapi setelah mempertimbangkan manfaat dan risikonya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pada pasal 138, 139, dan 140 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan mewajibkan semua produk harus memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu. Ini adalah bentuk non-maleficent untuk melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya. Pada pasal 303, mewajibkan penyelenggaraan kendali mutu dan kendali biaya serta memperhatikan keselamatan pasien. Pada pasal 62 dan 60 yang membatasi sangat ketat pelaksanaan aborsi hanya pada kriteria tertentu dan oleh tenaga yang berwenang, merupakan upaya untuk mencegah bahaya dari aborsi yang tidak aman. Larangan bagi vaskes untuk menolak pasien gawat darurat atau meminta uang muka terlebih dahulu pada pasal 174 juga mencegah bahaya akibat penundaan penanganan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kartika Mutira Dustia dengan NPM akhir 060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai justice atau keadilan, di mana justice atau keadilan ini merupakan moral yang membandingkan keadilan dalam bersikap maupun dalam mendistribusikan sumber daya atau distributive justice atau pendistribusian dari keuntungan, biaya, dan risiko secara adil. Contohnya adalah yang pertama, tenaga kesehatan medis tidak boleh diskriminatif dalam memberikan pelayanan kesehatan antara pasien kelas 3 dan pasien VVIP. Yang kedua adalah Surat Sarjana Kesehatan Masyarakat atau SKM memberikan pelayanan kesehatan seperti imunisasi, penyuluhan, pemberantasan jentik-jentik pada semua lapisan masyarakat. Dalam Justice terdapat UUD Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Yang pertama adalah prinsip pemerataan merupakan salah satu asas penyelenggaraan kesehatan, pasal 2 huruf E. Yang kedua adalah pasal 28 mewajibkan pemerintah menyediakan akses pelayanan kesehatan primer dan lanjutan di seluruh wilayah Indonesia yang bersifat inklusif dan non-diskriminatif dengan prioritas pada daerah terpencil, terbatas, dan kepulauan. Pasal 29. Pasal 10 mewajibkan pemerintah menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan yang adil dan merata. Yang keempat adalah sistem jaminan sosial. Pasal 5 ayat 1 huruf F merupakan instrumen utama untuk mewujudkan keadilan dalam pembiayaan kesehatan sehingga semua lapisan masyarakat terutama miskin dapat mengakses pelayanan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya, kita masuk ke prinsip etik yang kelima, yaitu confidentiality. Prinsip ini menetapkan aturan yang mewajibkan semua tenaga kesehatan, seperti dokter atau dokter gigi, untuk selalu menjaga kerahasiaan pasien. Hal ini berarti bahwa semua detail dalam catatan medis pasien hanya dapat diakses dan dibaca jika diperlukan untuk perawatan mereka. Jika pihak lain ingin memperoleh informasi ini, mereka tidak boleh melakukannya kecuali pasien sendiri memberikan izin yang jelas, dan izin tersebut harus didukung oleh bukti persetujuan yang sah. Dengan cara ini, hak privasi pasien tetap terlindungi. Lanjut ke Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Yang pertama, Pasal 4 Ayat 1 yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya. Yang kedua, Pasal 177 dan Pasal 301 secara tegas mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan untuk menyimpan rahasia kesehatan pribadi pasien. Dan yang terakhir, Pasal 4 Ayat 4 yang mengatur pengecualian kerahasiaan ini hanya untuk kepentingan tertentu, seperti penegakan hukum, penanggulangan wabah, atau ancaman keselamatan orang lain yang sejalan dengan prinsip etika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dengan saya, Yofio Yamanggalayau, dan NPM terakhir 025, dan saya di sini akan menjelaskan tentang fidelity. Prinsip fidelity dalam kedokteran gigi berarti menepati janji dan berkomitmen kepada pasien dengan setia menjaga kepercayaan dan rahasia pasien serta melaksanakan tanggung jawab profesional secara konsisten. Fidelity dalam kedokteran gigi adalah prinsip etika yang mengharuskan dokter gigi untuk menepati janji, menjaga kepercayaan dan rahasia pasien, serta bertanggung jawab pada kewajiban profesinya secara konsisten dan setia. Pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, Pasal 23 Ayat 1 menyatakan bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, dan merata.
non-diskriminatif, dan berkeadilan. Pasal 23 ayat 2 menjelaskan bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai sosial, moral, budaya, dan etika. Pasal 24 ayat 1 mengatur bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Dan pasal 34 mengatur penegakan disiplin profesi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melanggar standar profesi, kode etik, atau peraturan lainnya. Perkenalkan, nama saya Idewa Ayu Tatalistianti Baskara dengan nomor NPM akhir 088. Di sini saya akan melanjutkan tentang veracity. Prinsip veracity memiliki arti penyampaian informasi yang jujur, akurat, objektif, dan komprehensif. Veracity atau kejujuran penting diterapkan ketika meminta persetujuan atau informed consent sebelum melakukan tindakan, karena pasien atau klien perlu mengetahui semua potensi risiko dan manfaat yang akan diperoleh dari tindakan pelayanan. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan untuk memberikan informasi yang benar, yaitu pasal 189 ayat 1 huruf A dan I. Rumah sakit wajib memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat dan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien. Pasal 293, setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan harus mendapat persetujuan atau informed consent setelah pasien mendapatkan penjelasan yang memadai. Penjelasan ini paling sedikit mencakup diagnosis, tindakan, risiko, alternatif, dan prognosis. Selanjutnya, kewajiban pasien untuk memberikan informasi yang benar, yaitu pasal 277 huruf A. Pasien mempunyai kewajiban memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatan kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kartika Mutiara Dewistia dengan NPM akhir 060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus, yaitu pengakuan pasien korban pelecehan dokter gigi di Luwu, laporan etik diproses. Masalah yang dibahas adalah seorang dokter gigi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan dilaporkan telah melakukan tindakan pelecehan terhadap pasien wanita. Korban berusia 17 tahun mengaku dipeluk dan dicium saat dalam ruang perawatan. Selain itu, terdapat korban lain yang melaporkan pelecehan dalam bentuk komunikasi tidak pantas melalui WhatsApp yang mengarah pada ajakan pribadi dan komentar berbau asusila. Dari sisi etik kedokteran, tindakan dokter tersebut melanggar prinsip yang pertama adalah non-maleficence, yaitu tidak merugikan atau tidak menyakiti. Dalam kasus ini, dokter melakukan pelecehan fisik dan verbal, yang jelas menyakiti dan menimbulkan trauma psikologis pada pasien. Tindakan tersebut melanggar kewajiban dokter untuk melindungi pasien. Yang kedua adalah beneficence, berbuat baik atau mengutamakan kepentingan pasien. Dalam kasus ini, dokter justru menyalahgunakan hubungan profesional untuk kepentingan pribadi dengan cara tidak pantas. Akibatnya, pasien tidak merasa aman dan justru dirugikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Nama saya Rio Firya Manggalayo, NPM terakhir 025, dan saya akan menjelaskan kesimpulan pada materi hari ini. Pedoman etik kedokteran gigi mengatur tata cara profesionalisme dokter gigi dalam melayani pasien, dengan penuh tanggung jawab, menghormati hak pasien, dan menjaga martabat profesi. Hal ini penting untuk memastikan praktik kedokteran gigi berjalan dengan etis dan bermartabat untuk menyelesaikan permasalahan etik dia. Dilakukan langkah-langkah seperti klarifikasi masalah, konsultasi dengan pihak terkait, dan penerapan prosedur organisasi guna menghasilkan keputusan yang adil dan menjaga kepercayaan masyarakat. Ini membantu dokter gigi bertindak sesuai prinsip etika dalam praktik sehari-hari. Sekian dan terima kasih.